Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, smart students. How are you all today? So I hope all of you are always in good condition, and don't forget to always keep positive things at your home. Okay, guys, welcome back to our subject, and this is still an English subject. And what are we going to learn today? So, do you know? Oh, no. Okay, so I'll let you know later. But before we get started, let's pray together first. As usual, may we get a useful knowledge from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, let's say by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semuanya, selamat datang, selamat jumpa kembali di pembelajaran bahasa Inggris kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang masih berkaitan dengan materi sebelumnya ya. Nah, masih ingat apa materi kita sebelumnya? Alright, nah, berkaitan dengan simple present tense. Oke, langsung saja teman-teman bisa dipersiapkan bukunya ya dan juga pulpennya untuk mencatat materi yang Mister jelaskan nanti ya sekarang ini. Oke. Oke, seperti yang tadi Mister sampaikan bahwa materi kita masih berkaitan dengan simple present tense. Nah, di sini teman-teman di slide ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini materi yang dari pekan kemarin Mister sudah jelaskan. Oke ya. Nah, sedikit Mister mereview sebelum nanti melanjutkan ke part selanjutnya ya di setelah slide ini. Oke, pekan kemarin kita telah belajar mengenai simple present tense. Apa sih simple present tense? Terus kegunaannya apa? Cara menggunakannya seperti apa? Cara membuatnya seperti apa? Nah, itu minggu kemarin sudah di dalam video minggu kemarin kita membahas itu ya. Tapi di sini Mister akan sedikit mereview terkait dengan apa pembahasannya ya. Singkat saja. Nah, di sini di dalam simple present tense itu ada tiga kalimat ya, kalimat positif, negatif, dan juga question, pertanyaan. Nah, ketika kita ingin menyusun kalimat di dalam simple present tense, contoh kalimat positif, teman-teman fokus di sini kalimat positif. Gimana Mister caranya? Pertama tentu subjek dulu. Ya, subjek dulu. Subjeknya apa aja subjek itu? Ya ada I, we, you, dan they, atau he, she, ataupun it. Nah, setelah subjek, teman-teman harus letakkan verb kata kerjanya, ya. Verb itu kata kerja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kan, ketika subjeknya I, we, you, dan they, maka verbnya itu verb biasa, jadi tidak ada tambahan apa-apa. Contoh, saya bermain sepak bola, I play football. Saya bermain badminton, I play badminton, gitu kan. Nah, jadi nggak boleh bilang teman-teman I playing. Nah, berarti kalau playing teman-teman menambahkan ing di situ. Sedangkan di dalam ketentuannya rumusnya itu tidak boleh. Ya, jadi harus verb one ya. Verb satu. Nggak boleh ada tambahan. Itu ketika subjeknya I, we, you, dan they. Tetapi ketika subjeknya he, she, dan it, nah itu ada tambahan teman-teman. Tambahannya apa, Mister? Tambahannya bisa s ataupun es. Oke, terus kira-kira cara menambahkan S atau S-nya gimana? Apa sesuka kita? Oh, enggak ya. Nanti ada ketentuannya. Ada ketentuannya ya, seperti apa sih ketika penambahan S atau penambahannya ES. Oke, nanti kita akan bahas ya setelah ini. Oke, itu kalimat positif. Nah, di sini selanjutnya itu ada kalimat negatif ya, teman-teman. Ini juga sudah dibahas singkat saja ya. Di sini ada I, we, you, they, subjeknya sama kayak tadi. Nah, ketika negatif pakainya do not atau don't. Jadi teman-teman ketika bilang saya tidak bermain sepak bola, semisal I don't play football. Jadi nggak boleh bilangnya I not play football. Itu salah ya. Jadi harus ada do not, ada do-nya don't gitu. Nah, itu ketika subjeknya apa? I, we, you, dan they. Ketika subjeknya he, she, ataupun it, maka pakainya apa? Does not. Nah, itu seperti itu ya. Oke, untuk pertanyaan, sama ketika subjeknya I, we, you, they, maka pakainya do. Do di depan ya. Do. Terus kalau subjeknya she, he, she, it, maka pakainya does. Seperti itu ya. Nah, untuk menjawabnya ya bisa, misal, yes, I do. Atau kita jawab no I don't atau no he doesn't. Nah, tergantung pertanyaannya seperti apa ya. Oke, itu singkat saja untuk mereview materi yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, sekarang pembahasan kita ya
akan lanjut di pembahasan mengenai penambahan S ataupun ES ya. Tadi teman-teman masih ingat ya bahwa ketika subjek he, she, dan it, rumusnya setelah subjek tersebut ada verb dan penambahan S ya atau ES. Nah, penambahan S seperti apa? Penambahan S itu semuanya tambahan S kecuali yang ini nih. Nah, kecuali yang ini berarti kalau yang kata kerja yang akan kita bahas ini maka penambahannya ES. Oke, paham ya? Sampai di sini. Oke, langsung saja ke contoh biar teman-teman nggak bingung. Oke, di sini teman-teman bisa lihat for verbs ending with X, SH, CH, SS, O, dan Z. Oke, nah itu maka penambahannya ES. Jadi ketika kata kerjanya itu diakhiri oleh huruf X, CH, SH, O, SS, Y, ataupun Z, maka itu teman-teman tambahannya ES. Bisa langsung lihat contohnya, example. He fixes a bicycle. Nah, he fixes. Dia laki-laki memperbaiki sepeda. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, di situ penambahannya apa? Penambahannya ES, bukan S-nya doang ya. He fixes. Ya, jadi bacanya he fixes. Kenapa Mister kok bukan fix gitu? X setelah X lalu S. Ya itu tadi. Karena apa? Karena di sini huruf akhir dari kata kerjanya X gitu kan? Jelas ya? Oke, gampang. Oke, selanjutnya contoh lagi. She washes. She washes. Nah, washes di sini apa artinya? Mencuci kan? Mencuci piring. She washes piring. Nah, kenapa Mister kok tambahannya ES? Sama tadi ya. Kenapa bukan S-nya aja, bukan she washes gitu, bukan kayak gitu. Nah, karena apa? Karena terakhirnya kata kerjanya wash itu hurufnya itu terakhirnya SH ya enggak WASH gitu kan wash. Nah, itulah kenapa penambahannya ES bukan S-nya aja ya. Oke, jelas ya. Contoh lagi biar tambah paham. Ahmad teaches Al-Quran to his brother. Ahmad mengajarkan Al-Quran ke saudaranya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Teaches, bukan teaches. Nah, kenapa tambahannya ES? Karena terakhirnya kata kerjanya teach itu huruf terakhirnya apa? CH. Ya. Terakhir ada contoh di sini ada he goes to Jakarta every week. Dia laki-laki pergi ke Jakarta setiap pekan. Nah, di sini kenapa goes? Kenapa tulisannya goes bukan go saja? Jelas kalau go salah. Kenapa? Karena subjeknya he. Nah, pertanyaannya kenapa tambahannya itu bukan S melainkan ES? Kenapa? Karena iya, alright. Karena huruf akhirnya apa? Huruf akhirnya itu verbnya adalah O. Nah, di situ kan ada ketentuannya ya. Nah, jadi itu teman-teman jelas ya. Nah, untuk penambahan S atau ES teman-teman bisa lihat. Nah, secara umum itu penambahannya S, tetapi ketika di kata kerja tertentu seperti yang ada di contoh-contoh ini, yang huruf akhirnya X dan seterusnya, maka penambahannya adalah ES. Paham ya? Oke, nanti ada latihannya biar teman-teman tambah paham ya. Setelah materi ini selesai, teman-teman ada latihannya nanti ya. Oke, selanjutnya. Nah, ada lagi satu lagi ya. Ini teman-teman he, she, it ya. Tadi he, she, it subjek. Setelah itu kata kerja. Nah, setelah itu tambahannya bukan cuma ES tapi ada perubahan. Oke, langsung saja biar nggak bingung ya. Contoh di sini. Nah, Mister contohnya seperti apa? Oke, for verbs ending with consonant ya plus y change into y or change into I and add s. Oke, langsung saja biar nggak bingung. Untuk kata kerja yang diakhiri huruf konsonan, konsonan itu apa coba? Huruf yang mati. Huruf mati itu apa sih, Mister? Selain dari A, U, I, E, O. Selain dari itu disebut huruf konsonan. Jelas ya? Oke, langsung saja ke contoh. Contohnya carry. Carry, cry, study. Oke, carry itu artinya apa? Membawa ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Dia laki-laki membawa buku, bahasa Inggrisnya apa? He carries a book. He carries a book, ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat di sini ada tambahannya apa? Tambahannya itu yang tadinya carry
ya, itu maka y-nya diganti i kemudian ditambahi es. Seperti itu ya. Nah, itu ketika apa? Ketika huruf dari akhir verbnya itu y ya, dan sebelumnya konsonan maka dia diganti i terus ditambahi es. Contoh lagi biar nggak bingung. He studies English every week. Dia perempuan belajar bahasa Inggris setiap minggu. Nah, studies. Nah, tadinya apa tulisannya? Study kan? Studi ya, STUDY. Nah, ketika subjeknya she, he ataupun it atau nama seseorang, maka dia kan harus penambahan kan ada s atau es. Nah, di sini teman-teman untuk study ya, bacanya study ya. Nah, itu maka y-nya dirubah ganti i kemudian ditambahi es. Kenapa? Kenapa Mister? Karena tadi ya, karena akhir dari kata kerjanya, huruf akhir dari kata kerjanya apa? Apa? Huruf akhir dari kata kerjanya yaitu huruf Y dan sebelumnya adalah konsonan. Maka dia harus dirubah I kemudian ditambahi es. Oke, jelas ya sampai di sini ya. Oke, dirasa jelas insya Allah ya. Kalau belum jelas bisa diulang lagi biar insya Allah paham ya. Oke, selanjutnya teman-teman ini lebih gampang ya. Tadi yang sudah kita bahas, nah ini contoh sebuah kalimat tanya kita ketika kita ingin membuat kalimat tanya. Do you play football? Do you play football? Yes, I do. Ya, saya bermain sepak bola, misalnya gitu kan. Atau no, I don't. Saya enggak gitu. Jadi ini ketika membuat kalimat tanya. Atau do they play football? Yes, they do. No, they don't. Nah, itu contoh do ya, banyak ya. Ini kita teman-teman bisa lihat. Oke, nah ini juga tadi yang sempat kita singgung. Nah, ini ketika ingin membuat kalimat tanya yang mana subjeknya itu he, she ataupun it. Contoh, does he play football? Nah, apakah dia laki-laki bermain sepak bola? Nah, maka pakainya kita depannya pakai does ya. Jawabnya yes he does atau no he doesn't. Jelas ya? Oke, sama juga di sini ya, sama. Oke. Next. Oke, teman-teman. Nah, di sini untuk contoh-contoh lebih jelasnya ya. Nah, itu ada contoh yang pertama, I read Al-Quran. I read Al-Quran, but I don't read novels. Nah, artinya apa? Saya membaca Al-Quran. Ya, saya membaca Al-Quran. Di sini read. Nah, ini kalimat simple present ya, teman-teman. Saya membaca Al-Quran, tapi saya tidak membaca novel. Nah, I read. Kenapa Mister bukan reading? Ya, itu tadi ya. Nggak boleh teman-teman bilang I reading. Nah, itu I reading. Itu salah. Kenapa? Karena tadi ketentuannya ya, seperti yang di awal tadi. Bahwa ketika subjeknya I, you, we, they, dia harus verb one ya. Read. Nggak boleh ada tambahan apa-apa. Jadi I read Al-Quran. But I don't read novel. Nah, di sini juga untuk kalimat yang negatifnya, I don't pakainya bukan I not, melainkan do ada tambahan do not, don't ya. Oke, jelas. Oke, selanjutnya ada juga contoh Salma reads comic. Nah, di sini teman-teman langsung fokus di reads. Kenapa ada tambahan s? Karena subjeknya Salma. Salma itu nama seseorang. Nah, sama aja dengan he, she ya berarti ya. Oke, maka dia tambahan s. Kenapa Mister bukan tambahannya es ataupun dirubah IES ya? Itu tadi karena dia tidak memenuhi syarat itu. Artinya huruf akhir kata kerjanya bukan yang tadi sudah disebutin kan? Itu D. Tadi ada nggak? Nggak ada. Oke ya, jelas ya. Nah, terus untuk yang negatifnya, but she doesn't. She doesn't read novels. But she doesn't read novels. Mister, ini pakainya doesn't bukan don't. Kenapa? Lihat subjeknya ya. Subjeknya apa? Subjeknya she. Maka dia pakainya doesn't bukan don't. Oke, yang di bawahnya juga sama ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri dan baca sendiri. Oke, I think that's all for today. And after this, you will have a job. And you can do some exercise in the e-learning. Oke teman-teman, setelah ini silahkan ada beberapa tugas di e-learning terkait materi kita hari ini. Ya, tugas esai ya. Biasanya kan pilihan ganda tapi sekarang esai. Silahkan berusaha semaksimal mungkin. Dan kalau ada yang belum paham bisa baca-baca kembali atau diputar kembali videonya ya. Oke, atau juga bisa tanyakan langsung ke Ustadz. Oke, thank you so much guys for our lesson today, your attention today. Oke, jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.